Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiqul Wafa dengan NIM 2032306 dari kelas PGMI B, mata kuliah pembelajaran matematika MISD, UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menganalisis PowerPoint yang berisikan mengenai modul ajar kurikulum merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang pertama adalah tujuan penulisan modul. Modul ini dirancang untuk menuntun peserta didik dalam dunia pendidikan yang dinamis. Mari kita bahas tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Ini adalah fondasi penting yang akan membekali mereka untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menarik. Yang kedua adalah peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Dengan demikian, peserta yang dalam hal ini adalah calon guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks siswa. Tujuan yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Hal ini memastikan bahwa setiap pencapaian siswa dapat diukur dengan cara yang adil dan akurat. Tujuan yang terakhir, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat pencapaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Sehingga nantinya setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Dengan memerhatikan fokus pada tujuan-tujuan ini, modul ini berupaya untuk menciptakan pendidik yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan pendidikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Baik, selanjutnya sebelum memasuki materi yang lebih luas, mari kita simak beberapa pertanyaan mendasar sebelum menyusun modul ajar bagi siswa. Pertanyaan yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif? Modul ajar yang sederhana sangat penting karena dapat memandu proses pembelajaran dengan jelas dan fokus. Ketika informasi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, siswa dapat lebih cepat menyerap materi dan terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Untuk menciptakan modul ajar yang sederhana tetapi efektif, gunakanlah bahasa yang jelas, visualisasi yang mendukung, dan contoh yang sesuai. Juga pastikan bahwa tujuan pembelajaran disampaikan dengan gamblang di awal. Tujuannya adalah agar siswa tahu apa yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Pilihlah metode penilaian yang dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi, seperti kuis, proyek, atau diskusi kelompok. Pastikan juga untuk mempertimbangkan karakteristik siswa, seperti gaya belajar mereka dan tingkat kemampuannya, agar penilaian dapat mencerminkan pencapaian mereka dengan akurat. Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memerhatikan perbedaan karakteristik siswa? Pembelajaran yang berpusat pada murid sangat penting karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik tersebut, modul ajar dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu, meningkatkan motivasi, dan mendorong partisipasi aktif dari para siswa. Pertanyaan yang kelima,
Bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Memilih modul ajar yang tepat dimulai dengan memahami konteks dan kebutuhan siswanya. Setelah itu, modifikasilah atau rubahlah modul tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, materi yang relevan, atau pendekatan yang menarik. Jangan ragu untuk menambah elemen lokal atau budaya yang dapat meningkatkan hubungan siswa dengan materi. Seperti itu. Lanjut pertanyaan yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa? Untuk memastikan modul ajar tetap relevan, guru harus mengevaluasi secara berkala dan menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru dalam kurikulum dan kebutuhan siswa. Gunakanlah umpan balik dari siswa dan sesama rekan pelajar, pengajar maksud saya, untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hal ini akan membantu menjaga kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar? Nah, dalam hal ini, eh, untuk memilih bahan ajar, pertimbangkanlah materi yang tidak hanya sesuai dengan kurikulum, tetapi juga menarik bagi siswa. Pilihlah sumber yang beragam, misalnya seperti artikel, video, atau juga kegiatan praktik yang dapat membantu menjelaskan konsep dengan cara yang menarik. Pastikan juga bahwa bahan ajar tersebut mendukung tujuan pembelajaran dan mudah diakses oleh semua siswa. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar adalah alat penting dalam dunia pendidikan, berfungsi sebagai panduan yang komprehensif untuk merencanakan proses pembelajaran. Dengan kata lain, eh, modul ajar ini disusun sebagai peta pembelajaran bagi pendidik yang tidak hanya menunjukkan tujuan akhir, namun juga langkah-langkah yang harus diambil, media yang bisa digunakan, serta cara menilai kemajuan siswa. Berbeda dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih umum, modul ajar memiliki struktur yang lebih lengkap dan terperinci. Dalam satu dokumen, modul ini menggabungkan berbagai elemen penting, termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang harus diikuti, media yang akan digunakan, dan jenis asesmen atau penilaian yang diperlukan untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, selanjutnya, salah satu keistimewaan dari modul ajar adalah fleksibilitas yang dimiliki oleh guru. Artinya, mereka dapat merancang, memilih, dan memodifikasi sendiri modul ajar yang ada, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik serta karakteristik peserta didiknya. Dengan demikian, setiap modul ajar dapat menjadi alat yang lebih relevan dan efektif, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Dengan modul ajar yang telah disusun, proses pembelajaran nantinya dapat lebih terstruktur, menyenangkan, dan adaptif, serta memungkinkan guru untuk menjadi lebih kreatif dan dalam menciptakan pengalaman belajar yang berdampak bagi siswa. Kurang lebih seperti itu. Baik, setelah mengetahui konsep dari modul ajar, kita juga perlu mengetahui alur dari penulisan modul ajar itu sendiri. Sebelum menulis modul ajar, guru perlu memperhatikan atau mengetahui kurikulum operasional dari masing-masing sekolah atau madrasah. Kurikulum operasional adalah dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Dari kurikulum operasional ini, selanjutnya guru harus menyusun tujuan pembelajaran atau jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
Selain itu, guru juga harus menyusun alur tujuan pembelajaran yang merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir dari suatu fase pembelajaran. Baik, dalam PowerPoint ini telah disajikan sebuah contoh alur dari penyusunan modul ajar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum penyusunan modul ajar Bahasa Indonesia, eh, kita perlu memperhatikan 3 poin penting yang harus diperhatikan dan harus ada di dalam modul ajar, yaitu yang pertama tujuan akhir, yang kedua output dari materi, dan yang ketiga adalah elemen dari mata pelajaran itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan akhir atau tujuan eh, yang ingin dicapai oleh guru setelah kegiatan pembelajaran selesai, yaitu meliputi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utamanya, yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang ketiga adalah berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima mandiri, yang keenam bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Selanjutnya, poin berikutnya adalah output dari materi yang disajikan, di mana output dari materi tersebut harus memuat 3 poin yang terdiri dari ATP atau alur tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan rencana asesmen. Untuk yang pertama, alur tujuan pembelajaran harus memuat 4 elemen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua konten inti, yang ketiga pemahaman bermakna, dan yang keempat produk akhir. Setelah ATP ini tersusun dengan baik, selanjutnya guru harus menyusun indikator pencapaian kompetensi dan dilanjutkan dengan rencana asesmen atau penilaian akhir dari proses pembelajaran. Untuk poin yang ketiga dalam penyusunan modul ajar adalah elemen dari mata pelajaran itu sendiri, yang dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Ada 4 elemen atau 4 poin dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah kegiatan menyimak atau kompetensi menyimak. Yang kedua, membaca dan memirsa atau melihat gitu ya. Dan yang ketiga, berbicara dan mempresentasikan. Setelah itu, kompetensi yang terakhir yang diharapkan dalam modul belajar bahasa Indonesia adalah siswa diharapkan bisa menulis, entah itu menulis puisi, menulis surat, ataupun menulis naskah drama seperti itu. Nah, 3 poin penting ini akan menjadi bekal untuk apa? Untuk guru dalam membuat dan mengembangkan strategi pengajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum menyusun modul ajar secara utuh, kita perlu memperhatikan komponen atau bagian-bagian yang harus ada dalam modul ajar secara lengkap. Yang pertama adalah komponen modul ajar terdiri dari fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, dan yang terakhir pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Selain itu, terdapat juga komponen detail modul ajar per pertemuan, setiap pertemuan, yang terdiri dari bahan ajar itu sendiri, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat indikator keberhasilan, yang kelima asesmen atau penilaian, yang keenam sarana dan prasarana,
dan yang terakhir, rencana kegiatan. Selanjutnya, komponen yang terakhir adalah bagian lampiran yang berisi tentang lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar lain yang relevan. Struktur atau bagian dari modul ajar yang terdiri dari 3 komponen tadi, itu bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar. Dalam hal ini, guru diberikan kebebasan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelasnya masing-masing. Baik, selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa komponen tadi, ada juga komponen dari modul ajar yang biasanya terdapat dalam modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum yang terdiri dari identitas sekolah masing-masing. Yang kedua, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan yang terakhir, model pembelajaran yang digunakan. Selain itu, terdapat juga komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu sendiri, asesmen atau penilaian, dan penghayatan serta remedial, juga refleksi peserta didik dan guru. Dan yang terakhir, komponen penutupnya adalah bagian lampiran yang berisi lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga glosarium atau kumpulan kosakata, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dari modul ajar tersebut. Baik, lanjut ke slide berikutnya adalah mengenai komponen modul ajar yang wajib ada dalam sebuah modul ajar. Alur tujuan pembelajaran adalah fondasi penting bagi pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar. Eh, Alur tujuan pembelajaran ini seperti peta yang memberikan arahan yang jelas dalam proses belajar mengajar. Pendidik atau guru diberikan kebebasan untuk merancang modul ajar mereka sendiri atau memilih dan memodifikasi modul yang sudah ada agar sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didiknya masing-masing. Modul ajar pada umumnya terdiri dari 3 komponen utama yang saling terhubung, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu sendiri, dan yang ketiga adalah asesmen atau penilaian proses pembelajaran. Pada dasarnya, pendidik atau guru tidak hanya terikat pada 3 komponen ini, mereka juga diperbolehkan untuk menambahkan elemen-elemen tambahan yang dapat memperkaya modul ajarnya agar menjadikan modul ajar tersebut lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika kelasnya masing-masing. Dengan fleksibilitas ini atau eh, kebebasan ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi setiap siswanya. Berikutnya adalah acuan atau pedoman teknik dalam modifikasi modul ajar. Eh, yang pertama adalah menetapkan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik siswa, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Langkah pertama ini itu merupakan menetapkan tujuan belajar yang didasarkan pada CP dan ATP. Hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, kurikulum yang berlaku, dan tidak kalah penting juga profil pelajar Pancasila. Dengan tujuan yang jelas, siswa akan memiliki panduan yang memotivasi mereka untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan.
Pedoman yang kedua adalah menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun desain pembelajaran. Hal ini mencakup melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan merefleksikan pengalaman tersebut. Proses refleksi ini membantu pendidik mengevaluasi keberhasilan metode yang digunakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk sesi pembelajaran berikutnya. Panduan yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Artinya adalah proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Dalam hal ini, kita tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Pembelajaran yang dirancang itu harus relevan dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Selain itu, melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam proses pembelajaran akan memberikan dukungan tambahan yang memperkaya pengalaman belajar siswa, menjadikan mereka lebih terhubung dengan apa yang sudah dipelajari seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya adalah penting untuk guru memastikan bahwa pembelajaran yang kita rancang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini berarti membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global sehingga mereka siap untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Seperti itu. Baik, selanjutnya, ketika memilih modul ajar untuk dimodifikasi, ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan agar proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif. Mari kita bahas 4 poin kunci ini. Yang pertama adalah keselarasan dengan rencana ATP. Pastikan bahwa modul ajar yang dipilih selaras dengan rencana yang telah disusun saat penyusunan alur tujuan pembelajaran. Hal ini penting karena keselarasan ini akan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembelajaran mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang kedua adalah apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid. Selanjutnya, perhatikanlah apakah modul tersebut cocok dengan kondisi dan karakteristik murid, karena setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda, dan modul yang tepat, yang sesuai, dapat meningkatkan keterlibatan mereka, serta pemahaman mereka lebih mendalam. Pastikan bahwa modul tersebut dapat menjawab kebutuhan dan minat siswa agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah? Selain dua hal tadi, jangan lupakan pula aspek praktis dari modul ajar. Pastikan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung modul ajar tersedia di sekolah. Hal ini termasuk alat, bahan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ketersediaan sarana prasarana ini akan sangat mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Hal terakhir yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar adalah adakah yang perlu atau bisa kita modifikasi atau bisa kita rubah seperti itu. Terakhir, setelah 3 hal tadi terpenuhi, kita juga harus mengevaluasi apakah ada aspek dari modul yang perlu kita
modifikasi atau perlu kita rubah? Apakah ada elemen yang perlu disesuaikan dengan konteks lokal atau preferensi siswa seperti itu? Nah, dengan melakukan modifikasi yang tepat, modul ajar dapat lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan empat hal ini, guru dapat memilih dan memodifikasi modul ajar dengan lebih baik, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, dan uh, pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi para siswanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya, setelah mengetahui hal yang harus diperhatikan dalam memodifikasi modul, materi selanjutnya adalah hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan asesmen atau penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua adalah terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Hal ketiga adalah keleluasaan atau fleksibilitas dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah khusus asesmen bagi siswa SMK. Terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang pendidikan yang lain, yaitu misalnya ada asesmen praktek kerja lapangan, ada uji kompetensi kejuruan, dan ada juga uji unit kompetensi seperti itu. Dan yang terakhir, dalam menentukan asesmen, sekolah atau eh, satuan pendidikan itu diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen yang akan digunakan. Seperti itu. Materi berikutnya adalah asesmen awal dari pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Hal ini sebagai deteksi atau perkiraan awal yang membantu guru untuk menggali potensi dan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh siswa sebelum mereka memulai proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidik atau guru dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, atau sebelum memulai satu lingkup materi. Atau juga bisa juga sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Hasil dari asesmen awal ini bukan hanya berbentuk data, tetapi juga informasi berharga yang dapat digunakan untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dan lebih menarik. Selanjutnya, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang, keluarga, serta riwayat tumbuh kembang siswa seperti itu. Dengan kata lain, asesmen awal ini membantu guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan tahap capaian masing-masing peserta didik. Hal ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan pendekatan yang sesuai, sehingga mereka dapat belajar dengan cara paling efektif bagi diri mereka sendiri. Seperti itu. Baik, untuk slide berikutnya, sebelum uh, menuju materi yang lebih luas, kita perlu dulu mengetahui pengertian dari asesmen pembelajaran itu sendiri. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang fungsinya untuk memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik
sebagai umpan balik untuk guru, siswa, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya seperti itu. Nah, asesmen ini sendiri dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi penilaian tersebut dengan keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya sendiri agar menjadi efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Asesmen pembelajaran atau penilaian ini dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah berikutnya. Selanjutnya, laporan dari kemajuan belajar dan pencapaian siswa ini bersifat sederhana dan informatif. Artinya, laporan tersebut memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang telah dicapai serta strategi bagi tindak lanjutnya seperti itu. Dan yang terakhir, hasil asesmen atau penilaian siswa ini digunakan oleh guru, siswa, dan tenaga pendidikan lainnya, serta orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, slide selanjutnya adalah alur dari asesmen atau penilaian pembelajaran. Terdapat 7 alur atau tahapan dalam menyusun asesmen. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, selanjutnya merancang indikator untuk memastikan tujuan dan sikap serta keterampilan yang diharapkan dari asesmen tersebut. Yang ketiga adalah menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya yang berupa rubrik penilaian. Selanjutnya, menyiapkan instruksi atau panduan untuk siswa yang berupa lembar kerja. Dan yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian siswa untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, setelah 6 tahapan tadi sudah dilalui, tahapan yang terakhir adalah menyusun raport atau laporan dari perkembangan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh siswa. Berikutnya adalah pembagian dari jenis-jenis assessment atau penilaian pembelajaran. Ada beberapa acuan atau pedoman yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah assessment as learning atau assessment sebagai proses pembelajaran yang merupakan fungsi assessment untuk refleksi proses pembelajaran dan assessment ini berfungsi atau digunakan sebagai penilaian formatif. Yang kedua adalah assessment for learning atau assessment untuk proses pembelajaran. Artinya adalah assessment ini digunakan untuk perbaikan dari proses pembelajaran dan berfungsi sebagai penilaian formatif juga. Yang ketiga adalah assessment of learning atau assessment pada akhir proses pembelajaran yang merupakan evaluasi pada akhir dari sebuah proses pembelajaran. Assessment ini berfungsi sebagai penilaian sumatif. Nah, sekarang perbedaan assessment as learning dan for learning adalah jika assessment as learning ini lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan assessment tersebut, peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan bagi rekannya, bagi teman-temannya. Sedangkan penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman itu merupakan salah satu contoh dari assessment as learning. Dalam assessment ini,
peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal, seperti itu. Baik, setelah mengetahui pembagian jenis asesmen, mari kita simak contoh dari bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dalam slide ini dijelaskan bentuk dari asesmen formatif dan sumatif yang terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, diskusi kelas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa maupun siswa kepada guru, juga untuk menghargai pendapat orang lain serta berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Yang kedua, melalui drama, fungsinya tujuannya adalah untuk melatih kepercayaan diri dan jiwa seni para siswa, serta belajar bekerja sama dan komunikasi, juga berpikir kritis. Bentuk yang ketiga adalah presentasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk memahami topik secara mendalam, juga berpikir kritis dan bernalar logis seperti itu. Bentuk yang keempat adalah tes lisan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara, untuk mengonfirmasi pemahaman dan menerapkan umpan balik bagi siswa. Dan yang terakhir, bentuk asesmen formatif dan sumatif adalah produk atau hasil karya dari peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian serta jiwa seni para siswa. Seperti itu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu materi mengenai pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan asesmen formatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberikan perlakuan atau umpan balik berdasarkan kebutuhan peserta didik serta sebagai perbaikan proses pembelajaran. Dalam asesmen formatif, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa atau kinerja dan produk dari siswa maupun juga melalui instrumen tes seperti itu. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen sumatif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa kinerja, dan produk dari siswa, juga menggunakan instrumen tes. Nah, hasil dari asesmen sumatif ini nantinya dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada siswa maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Materi berikutnya adalah pengembangan bahan ajar yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar bersifat variatif yang bisa berupa bahan cetak maupun non-cetak. Yang kedua, sesuaikanlah buku yang disediakan tersebut dengan alur tujuan pembelajaran yang disusun, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga adalah kembangkanlah bahan ajar tersebut untuk membuat kegiatan pembelajaran yang semakin bermakna dan variatif. Dan yang terakhir, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif dari bahan ajar, dan dalam hal ini guru diperbolehkan untuk mengembangkan atau menambah bahan ajar lain yang lebih relevan. Seperti itu.
Materi yang terakhir adalah hal penting yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar, yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi dari siswa. Dalam slide ini disajikan beberapa contoh dari penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan yang terakhir, peserta didik yang sudah memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau lebih menantang. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai pedoman dan konsep dari modul ajar kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah eh, meluangkan waktu untuk memperhatikan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.